Pak saya Nah, rekam, nih Pak. biar kelihatan Oke. IWPA Klaten nih. Saya mulai nggih, Pak. Kelihatan ini. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Tamiludin dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Joko. Ya, mungkin Bapak Joko bisa bisa memperkenalkan terlebih dahulu, serta mungkin profesinya sekarang apa sama kesibukannya sekarang. Silakan Bapak Joko. Oke, baik. Kebetulan kalau sehari-hari saya ini ngajar juga di kampus Politeknik Manufaktur CPR Klaten, Polman, istilahnya Polman CPR di Klaten. Kemudian saya juga usaha dalam bidang produksi alat-alat hemat energi dan juga alat-alat olahraga woodball maupun juga olahraga ringan lainnya. Kalau alamat rumah saya di Jalan Ahmad Yani, nomor 94 Wedi, Klaten. Itu Mas, kira-kira. Oh, oke Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya ingin bertanya tentang beberapa lah tentang permainan football. Untuk yang pertama mungkin Bapak Joko bisa menceritakan secara singkat apa itu permainan woodball. Ya, woodball ini dari dua kata ya, wood dan ball. Wood itu kayu, ball itu bola. Jadi ini permainan bola kayu, di mana kalau teknik bermainnya itu hampir sama dengan golf, yaitu permainan yang sudah tidak asing ya bagi sebagian orang. Jadi woodball atau bola kayu ini terdiri dari stick atau bisa disebut mallet kalau dalam woodball. Stick atau mallet ini dipadukan dengan git atau gawang. Dan bola, itu bolanya terbuat dari kayu, malletnya juga terbuat dari kayu, kitnya juga terbuat dari kayu. Jadi woodball ini intinya memasukkan bola ke dalam gawang dengan alat bantu mallet, stick tadi. Dan woodball ini Mas merupakan olahraga yang sifatnya rekreatif juga, menyehatkan, kemudian juga menyenangkan dan murah. Kalau olahraga golf barangkali olahraga yang mahal ya, karena alatnya harganya jutaan, kemudian bolanya itu juga jutaan. Lalu kalau mau main golf harus pakai caddy, iuran golfnya juga mahal. Nah, kalau woodball ini justru olahraga yang murah, mudah. Murahnya kenapa? Karena dengan alat mallet atau stick itu harganya tidak mahal, hanya ratusan ribu saja. Itu sudah dapat bolanya juga, dan juga teknik permainannya juga sangat beragam ya. Maksudnya itu bisa bersifat rekreatif juga, jadi tidak membosankan. Itu. Dan kalau cerita awal dulu tentang woodball ini kan merupakan olahraga yang kalau Mas pernah main itu, di sana itu ada bola yang harus masuk ke dalam gawang dengan nilai sekecil-kecilnya. Maksudnya dari titik kita memukul sampai ke gawang, biar masuk ke gawang itu nilai yang paling bagus adalah nilai sekecil-kecilnya. Jadi kalau bisa dioptimalkan itu bisa istilahnya itu kalau di golf namanya hole in one, kalau di dalam football namanya gate in one. Jadi kalau golf itu kan hole, lubang, kalau di woodball ini gawang, jadi gate. Sehingga nilai terbagus itu adalah yang sekali pukul langsung masuk ke gawang. Itu sih gambarannya. Terus itu pertanyaannya itu tadi itu kan? Kan masih banyak nih. Pertanyaan yang lain coba. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana awal mula olahraga woodball ini bisa masuk ke daerah Klaten, Pak? Ya, kira-kira tahun 2000
atau 2010 ya. Itu di kampus Politeknik Manufaktur Ceper, ini kan sering kita bermain woodball di Etasia Boyolali ya Mas, di komplek Taman Telatar, Taman Bermain Telatar, ada pemancingan telatar di Boyolali. Itu kita dulu sudah sempat bermain berkali-kali dengan antara kampus dengan beberapa rekan di Boyolali. Itu tahun 2009. Kemudian kira-kira tahun 2016-2017 kita resmi masuk sebagai cabang olahraga di KONI Klaten, sebagai cabur resmi di KONI. Itu tahun 2017. Dan setelah masuk di Klaten ini, kita punya beberapa arena bermain atau venue bermain, tidak hanya di kampus Polman, tapi juga di beberapa tempat di Kabupaten Klaten, seperti di Taman Gergunung, di Taman Seribu Pelangi, Hutan Kota Gergunung. Kemudian ada juga di Komplek Alun-Alun. Kemudian juga di lapangan KONI Kabupaten Klaten di Jonggrangan. Jadi setelah masuk ke Klaten, kira-kira 2009 lewat Polman, kemudian juga 2017 masuk ke cabang olahraga resmi, kita semakin lebih berkembang, Mas. Sehingga beberapa kegiatan woodball di Kabupaten Klaten ini mengikuti, ya istilahnya kalau sebagai cabang olahraga resmi berarti kita bergabung dengan Jawa Tengah dan nasional, yaitu induk organisasinya adalah IWBA, Indonesia Woodball Association. IWBA ini dari tingkat pusat, istilahnya pengurus besar IWBA di Jakarta, kemudian pengurus provinsi, Pemprov di Semarang, itu kita saling terkait. Kemudian kita di Klaten otomatis menjadi pengurus kabupaten IWBA atau Indonesia Woodball Association Kabupaten Klaten. Di mana woodball di Klaten ini sebagai cabur resmi juga pernah atau mengikuti berbagai kegiatan resmi ya yang dilakukan oleh Jawa Tengah, seperti di Kejurprov, kemudian mengikuti Kejurprov kejuaraan provinsi, kemudian mengikuti kemarin baru saja kita mengikuti Semarang, Wali Kota Semarang Open tahun 2021 bulan November kemarin. Setelah kita dapat juara bergu juara pertama untuk kelompok putra, dan yang putri juara kedua. Dan di Semarang kemarin, di Wali Kota Semarang Open, itu kita mempunyai atau mendapatkan medali emas untuk pemula putra, kemudian medali perunggu, dan untuk pemula putra juga, untuk pemula putri medali emas dan medali perak, sehingga cukup membanggakan lah. Perkembangannya sangat positif di Kabupaten Klaten, baik sosialisasi maupun prestasinya. Oke, Klaten seperti itu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Bapak sendiri itu mengetahui tentang permainan woodball ini sejak kapan, terus mulai menekuninya sendiri sejak tahun berapa, Bapak? Ya, jadi pertama kali mengenal woodball ya tahun 2009 itu. Tahun 2009, 2008 itu pada waktu ada pertandingan woodball di Telatar, Boyolali. Waktu itu saya bergabung bersama teman-teman dosen di Politeknik Manufaktur Polman Ceper, Klaten. Terus kemudian saya mengetahuinya dari ini ya, dari komunitas olahraga di kampus kita. Kemudian saya didaulat menjadi ketua IWBA, ketua Indonesia Woodball Association di Kabupaten Klaten. Jadi
Sekaligus saya juga dipercaya di KONI menjadi pengurus untuk bidang Diktar, pendidikan dan penataran. Jadi untuk woodball ini di Klaten dimulai dikenalnya itu sejak 2009, terus kemudian masuk cabur resmi itu tahun 2017. Gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih Pak program latihannya sendiri dari olahraga woodball ini di Klaten dan bagaimana antusias atau warga atau atlet yang mengikutinya? Ya, kalau program latihan kita ada 5 pelatih ya yang kita didik atau yang kita daulat untuk mendampingi para pemain-pemain woodball atau woodballers istilahnya. Jadi di Klaten ini kita karena cabang olahraga resmi di KONI, sehingga kalau di KONI ada program pelatihan untuk pelatih, maka kita kirim para pelatih-pelatih muda kita. Dan sekarang ini yang semula awalnya woodball ini hanya dikenal di kalangan kampus Polman, itu menjadi dikenal di khalayak masyarakat umum karena kita di hutan kota Gergunung itu di Taman Seribu Pelangi itu antusiasme warga yang melihat itu banyak, sehingga dari semula hanya 5 orang sampai 10 orang, sekarang ini penggemar woodball atau atlet woodball itu sudah di atas 30 orang. Bahkan kalau di total itu para orang yang istilahnya punya malet dan ingin main itu setiap minggunya itu 50 orang lebih, Mas. Tapi yang kita siapkan untuk menjadi atlet, untuk bertanding dalam Porprov besok 2023, rencananya kan Porprov 2023 di Pati, di Eks-Karisidenan Pati, itu kita akan siapkan minimal 20 atlet, minim. Syukur bisa lebih sebagai cadangan. Jadi ada atlet yang memang dipersiapkan untuk bertanding, ada juga orang yang hanya suka untuk bermain woodball, untuk rekreatif saja. Dan ini berumur, yang rekreatif ini ada yang masih umur SD, SD itu sekitar 8 tahun, 9 tahun, ada yang ada SMP juga ada. Ada juga yang sudah berumur lanjut, Mas. Jadi yang sudah purna, sudah pensiun dari kantor, umur 65 ke atas itu banyak juga. Bahkan beberapa olahragawan kita ini banyak orang yang sembuh dari sakit atau yang masih terapi, maksudnya itu terapi supaya dia tetap sehat, maka dia main woodball. Karena olahraga woodball ini termasuk olahraga yang direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit stroke, kemudian sakit jantung, sakit-sakit yang kira-kira butuh olahraga tapi tidak boleh olahraga berat. Nah, ini woodball cocok. Sehingga banyak para pemain senior kita atau istilahnya orang-orang tua itu main woodball. Dan mereka menunjukkan kesembuhan, malah istilahnya lebih bugar, lebih sehat gitu loh. Apalagi di masa pandemik kemarin itu, ya sebenarnya sekarang sih masih pandemik ya, itu olahraga woodball ini sangat membantu karena outdoor jelas bisa kena sinar matahari langsung, kemudian juga physical distancing-nya juga ada karena kan di woodball ini orang konsentrasi terhadap bolanya masing-masing, jadi tidak ada berebut bola, tidak ada istilahnya bersentuhan secara fisik secara langsung, sehingga aman untuk olahraga selama pandemik. Dan woodball di Klaten ini banyak sekarang ini, tidak hanya di hutan kota Gergunung ini permintaan untuk menjadi klub woodball ini banyak, ada juga di komunitas pemuda di Wedi Klaten, kemudian ada komunitas pemuda di Prambanan. Di Prambanan itu bahkan kita sedang merencanakan sebuah sport tourism, jadi olahraga yang bisa mendukung pariwisata. Jadi itu ditempatkan di Candi Sojiwan. Itu di Kecamatan Prambanan, desanya Kebon Dalem Kidul.
Candi Sojiwan. Ya kalau memungkinkan juga Candi Prambanan sih, cuman kalau Candi Prambanan space-nya sudah banyak dipakai untuk kegiatan Taman Candi Prambanan ya, artinya space bisnis. Kalau di Candi Sojiwan ini kita bekerja sama dengan BUMDes sehingga bisa saling mendukung untuk promosi maupun juga untuk mendukung ini budaya kesehatan, maksudnya olahraga supaya sehat gitu, di support tourism itu Mas di Oke, Klaten. mungkin itu tadi beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau saya wawancarai. Mungkin di sini saya tidak bisa memberikan apa-apa, mungkin hanya saya bisa berdoa semoga Bapak kedepannya semoga bisa Oh sukses ya, lagi. oh ada tambah Iya, Pak. sedikit Iya, Pak. tadi Mas, maaf tadi Oke, mungkin lupa ya, program latihan tadi loh ya, oke, program latihan kita seminggu latihan 3 kali, oke, hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis program latihan. Dan oke. program latihan kita mengacu pada program latihan kepelatihan yang dilakukan oleh para ahli-ahli woodball dari UNES banyak ya, masih ada Pak Oke, Kriswantoro, oke, ada Pak Seno Aji, ya itu salah satu mentor-mentor kita dari Semarang, oke. itu dosen-dosen UNES. Iya, Ya, salam untuk ini tugasnya untuk apa? Pak dosennya siapa, Mas? Bapak. Atau khusus football atau bebas? Ini untuk mata kuliah sejarah olahraga, Pak. Untuk dosennya sendiri Bapak Sahri. Oh, Pak Sahli, ya. Iya, Ya, jadi kalau sejarahnya secara nasional, secara internasional sudah tahu ya, Mas. Jadi football oke, ini awal mulanya kan dari Taiwan. Kemudian masuk Indonesia ini dibawa oleh Pak Tandia Jeking, ini orang Boyolali. hmm, Dan dari Boyolali itu menyebar, yaitu di Telatar tadi. Jadi kalau di Klaten ini sebenarnya awal-awal dulu pertama kali Pak Tandio Jeking masuk itu menjadi, kita sudah ikut sebenarnya. Cuman belum begitu maju, tapi setelah menjadi cabur resmi jadi lebih berkembang. Itu Mas. Ya, oke. Terima kasih ya Bapak karena tambah. sudah menjadi narasumber saya. Semoga Bapak depannya bisa Ya, sukses lagi, bisa dipanjangkan umurnya, rezekinya mungkin lebih dibanyakan amin. lagi, mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah. Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, makasih. Oke, sama-sama, Mas. Mas, kapan-kapan main woodball lah kalau pas ada longgar, waktu pas kuliah sudah longgar. Oke Pak, insya Allah besok. Dulu juga pernah Ya. main football tapi di daerah saya, di daerah Mbayat itu ada Pak, pernah ada tapi cuma beberapa Oh ya. waktu doang gitu. Itu tapi udah lama kok. Oh ya, ya besok kalau ini kita sudah cabur resmi ya, jadi sudah punya induk organisasinya, enak Oke. bisa main secara prestasi. Oke, Terima kasih ya Pak. oke ya, ya sama-sama. Saya kiri Pak. Oke.